Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevando Deva Paramanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan terkait generasi data. Di sini kita menggunakan R6, di mana R6 ini biasanya digunakan untuk menghasilkan rangkaian angka acak yang berdistribusi normal. Di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama itu ada 20. 20 ini sebagai jumlah nilai acak yang ingin dihasilkan. Lalu ada NEA sama dengan 60. Ini artinya 60 ini sebagai rata-rata dari distribusi normal. Lalu ada SD sama dengan 2,5. Artinya 2,5 ini sebagai nilai standar deviasi dari distribusi normal. Jika kita run, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang bervariasi sesuai dengan ketentuan yang telah kita inginkan tadi. Baik, baik, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami terkait dengan sampling data. Nah, sampling data itu merupakan teknik yang penting dalam analisis data untuk memperoleh subset data dari data atau populasi untuk analisis lebih lanjut seperti itu. Dan sini merupakan contoh penerapan disiplin data yang di sini yang dimana akan dilakukan pengacakan dari data 1 hingga 10. Nah, dan sini akan dilakukan sampling acak tanpa pengulangan dan dengan pengulangan. Yang pertama itu eh, data diatur data awal diatur terlebih dahulu dan mengenakan fungsi set yang dimana ketika setiap menjalankan kode yang melibatkan elemen secara acak yang dihasilkan itu akan konsisten, akan tetap sama. Nah, di sini tuh akan dilakukan sampel data dari sebesar 5 data dari angka 1 sampai 10. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat sampling data dengan pengulangan yang dimana di sini dibuat sampling data sampel data replace-nya itu dengan ukuran 5 dan replace dengan true yang dimana data yang sama pada elemen yang diacak itu bisa muncul. Ya, data yang sama bisa muncul. Dan sini bisa kita lihat setelah hasilnya kita run. Nah, bisa kita lihat angka-angka yang muncul ini merupakan tanpa perulangan dan yang di bawahnya itu dengan perulangan. Tapi kebetulan di sini uh, angka yang muncul dengan perulangan itu tidak ada angka yang muncul yang secara berulang sama. Dan ketika kita run ulang, dia akan menghasilkan bilangan atau nilai acak yang sama seperti yang sebelumnya karena sudah diatur pada set ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait menghapus data. Di sini terdapat vektor nilai yang berisikan angka 7, 8, 9, dan 10. Saya ingin menghapus nilai 7 dalam vektor tersebut. Maka di sini saya akan mengetik nilai tanda kurung siku min 1. Min 1 ini artinya kita menghapus elemen pertama pada vektor nilai. Jika kita run, maka akan menghasilkan output 8, 9, 10. 7-nya hilang. Jika kita ingin menghapus angka 8, maka kita akan mengetik nilai min 2 karena 8 adalah elemen kedua dari vektor tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar, NIM 122450044 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan kode dari praktikum ke-9 yang melanjutkan dari rekan saya. Baik, kodenya yaitu kita menggunakan metode jackknife.
yang mana kode ini menghitung estimasi rata-rata bias dan varians berdasarkan sebuah data. Yang pertama-tama kita mulai ketik data sebanyak 5 angka, yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya kita deklarasi variabel Jackman ini kita deklarasikan. N adalah jumlah elemen dalam data main original, itu merupakan rata-rata dari data asli. Main Jecnef adalah vektor kosong untuk menyimpan rata-rata Jecnef setiap iterasinya. Lalu kita perulangan, itu kita menggunakan for dalam kurung i in 1.2n. Untuk setiap elemen data, elemen tersebut dihapus lalu rata-rata dari data sisanya dihitung dan disimpan dalam main Jecnef. Terus data, lanjut lagi estimasi Jecnef, yaitu kita gunakan kode estimasi Jecnef main ini. Ini gunanya yang main Jecnef estimate ini adalah menghitung rata-rata dari semua rata-rata Jecnef. Lalu bias, perbedaan antara estimasi Jecnef dan rata-rata aslinya. Lalu varians ini dari rata-rata Jecnef. Lanjut lagi, untuk mengembalikan hasil kita gunakan fungsi ini, fungsi list, mengembalikan daftar yang berisi estimasi Jecnef untuk rata-rata bias dan varians. Nah, di sini bias dan varians. Inilah. Lalu kita hitung estimasi dari Jecnef untuk main. Dipanggil dengan data awal dan hasilnya disimpan dalam result main. Nah, hasil akhirnya yaitu main Jecnef-nya itu kita dapatkan di sebanyak 30. Rata-rata estimasi Jecnef, biasnya 0, tidak ada bias antara estimasi Jecnef dan rata-rata asli. Sedangkan varians 12.5, varians dari rata-rata Jecnef-nya. Metode Jecnef ini adalah teknik statistik untuk memperkirakan parameter seperti rata-rata, bias, atau varians dengan cara menghapus satu elemen data secara bergantian, menghitung statistik, misalnya rata-rata, lalu menggabungkan hasilnya. Nah, mungkin itu saja kode dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Alfia Sinda Berginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus 2 terkait Jackknife, metode Jackknife. Nah, di mana di sini kode ini akan menghitung estimasi Jackknife untuk median dari sekumpulan data. Jadi metode Jackknife ini adalah teknik resampling yang digunakan untuk memperkirakan bias dan variansi dari statistik seperti median dengan cara menghitung nilai statistik berulang kali dari dataset yang telah dihapus satu elemen setiap kalinya. Nah, jadi di sini pada kode ini fungsi Jackknife median akan menerima input berupa vektor data. Pada contoh ini diberikan data adalah 12, 15, 20, 18, dan 14. Kemudian fungsi akan menghitung median asli dari data dengan menggunakan fungsi median.
dari data asli adalah 15. Setelah itu, fungsi akan menghitung median dari dataset yang telah dihapus satu elemen secara bergantian. Sebagai contoh, jika elemen pertama dihapus, data yang tersisa adalah 15, 20, 18, 14, dan median dari data tersebut akan dihitung. Nah, proses ini akan diulang semua elemen yang akan dihapus. Kemudian, setelah menghitung semua median dari dataset yang dihapus, median dari nilai-nilai tersebut akan masuk ke median estimasi jackknife. Kemudian fungsi akan menghitung bias sebagai selisih antara median estimasi jackknife dan median asli. Dan yang terakhir, fungsi akan menghitung variansi dengan estimasi jackknife dengan menjumlahkan kuadrat asli, kuadrat selisih antara setiap median jackknife dengan median estimasi jackknife, lalu membaginya dengan jumlah elemen dalam data. Nah, kemudian nanti pada akhirnya output dari fungsi ini akan memberikan median jackknife, di mana adalah estimasi median setelah proses jackknife, kemudian bias, seberapa besar perbedaan antara median asli dan estimasi jackknife, dan yang terakhir adalah varians, yaitu variansi estimasi median berdasarkan metode jackknife. Jadi dengan data C12 dengan vektor 12, 15, 20, 18, 14, hasilnya akan menunjukkan median estimasi jackknife, bias, dan variansi yang menggambarkan stabilitas median terhadap perubahan kecil dalam data. Nah, kita run code-nya. Jadi dari data tersebut, mediannya adalah 16 dengan bias 1 dan varian 1. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.